Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya. Hari Senin berarti udah bulan Juli ya, tanggal 1 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 28 Juni IHSG naik cukup tinggi 1,37% ke level 7063 ya, area sini untuk harga penutupan IHSG. Ini kalau secara teknikal cukup bagus ya, kemarin naik breakout, hari ini naik lagi breakout resistennya lagi. Jadi untuk level harga saat ini resisten IHSG misal minggu depan masih uptrend ya, semoga aja masih bisa naik untuk IHSG di awal market. Itu target price-nya di 7115. Ini area resisten untuk indeks IHSG ya. Kalau bisa breakout ya bagus, ada potensi ngejar 7230-an untuk minggu depan. Tapi kalau turun semoga aja nggak jebol supportnya di 7036. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini naiknya IHSG disertai akumulasi oleh asing ya. Hari ini asingnya masuk dengan jumlah yang hitungnya cukup besar sih ini kalau kita perhatikan ya, dibandingkan beberapa waktu terakhir ini. Hari ini asingnya masuk cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BCA. Bank BCA asingnya cenderung masuk sih dari kemarin. Untuk hari ini masuk lagi 766,1 M, dan yang menarik di sini kalau kita perhatikan untuk asingnya udah mulai masuk ya dengan jumlah yang cukup gede di saham Bank BRI. Hari ini asingnya net buy langsung 558,4 M, cukup banyak ya. Semoga aja ini pertanda bagus untuk Bank BRI mulai rebound. Semoga aja kita ikuti aja untuk perkembangannya untuk minggu depan ya. Selain di saham BBCA, BBRI untuk asingnya juga masuk di Bank Mandiri 196,2 M, di Telkom 193,8 M, di BRIS juga hari ini asingnya masuk 109,3 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ASII, cuman secara nilainya hitungannya sih nggak terlalu gede ya. Dibandingkan asing masuk, net sell 37,7. Kemudian UNVR, BBNI, AMMN, Tower untuk asingnya net sell, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini asingnya net buy cukup banyak di IHSG. Semoga saja untuk minggu depan di awal market masih bisa hijau ya. Untuk target price-nya ya di sini untuk indeks IHSG akan uji resistennya dulu di 711516 ya. Semoga saja bisa breakout dan bertahan di atas 7116 untuk besok Senin. Semoga aja, kita lihat untuk besok Senin gimana. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu BBCA. Ini dari kemarin-kemarin aslinya masuk loh, dan hari ini pun naik cukup tinggi 1,79% ke 9.925. Bahkan tadi sempat nguji resistennya ya di 9975, cuman nggak bisa breakout, belum bisa breakout, masih close di bawah itu. Kalau kita lihat untuk transaksi BBCA, hari ini aslinya net buy 766,1 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk aslinya udah net buy 1,3 triliun ya dalam satu minggu terakhir ini di saham BBCA. Jadi aslinya cenderung masuk ya, ketika ya mulai rebound aslinya masuk di saham BBCA. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 28 Juni, ini yang masuk broker-broker asing ya, BB, BK, RE, KZ, AK, YU, ini kan broker-broker asing. Untuk BB-nya versi asing net buy 349,9 M untuk hari ini aja. Dan kalau kita perhatikan untuk BB versi asing ini 100% transaksinya buy ya, jadi tidak melakukan selling sama sekali ya, masuk beli ini. Nilai transaksinya 349,9 M dan juga net buy 349,9 M. Selain BB yang masuk di BBCA, untuk aslinya ada BK cukup banyak 323,7 M. Kemudian RX gak 100% akumulasi di BBCA ya, net buy 140,3 M, nilai transaksinya juga sama. Kemudian KZ net buy 116,9 M, AKYU aslinya juga masuk. Yang keluar untuk aslinya paling banyak ZPTP, dua broker ini aja ya, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini untuk aslinya akumulasi cukup banyak di BBCA. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan aslinya masuk ya. Ini kalau kita perhatikan yang net buy cuman RB ya, untuk lokalnya itu pun cuma 2,9 juta. Jadi
secara keseluruhan ya ini diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak untuk asingnya di saham BPCA, BKAK, BB ya, dan ketiga broker ini masih net buy sampai hari ini ya. BK-nya masih net buy, AK-nya juga masih net buy walaupun nggak terlalu banyak. Untuk AK, BB juga masih net buy. Untuk minggu depan semoga saja untuk BBCA bisa breakout 9975 10.000 ya. Pantau aja level ini resistennya. Kalau bisa breakout di atas 10.000 ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 10.400 ya. Semoga aja bisa ATH untuk BBCA dalam beberapa bulan atau minggu ke depan ya. Semoga aja kalau IHSG bagus. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau mau entry sebenarnya agak telat sih sebenarnya ya, tapi kalau ya tergantung teman-teman juga sih kalau tujuannya untuk jangka panjang dan yakin untuk BPCA itu masih bisa rebound ya. Disclaimer kalau mau entry, cuman ya agak telat ya. Kalau buat berharap capital gain yang tinggi ya harus bersabar ya. Untuk BPCA kemungkinan setelah breakout 10.300 10.400 nanti target price untuk ATH BPCA itu paling di sini sih, cukup tinggi juga ya, di 11.300an, 11.400. Kalau misal bisa ATH di atas 10.400 ya, cuman ya untuk beberapa hari ke depan sih pantau aja area sini, misal minggu depan bisa breakout di atas 10.000. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer, kalau belum bisa breakout malah turun lagi di bawah itu ya udah jangan buru-buru buat average down, nanti tunggu di area supportnya ya. Soalnya untuk support BPCA di level harga ini cukup jauh, ada di 9725. Untuk skenario-nya sih kalau melihat aslinya masuk terus, kayaknya kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa breakout ya dan bertahan di atas 9975. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang aslinya udah mulai masuk dan harga sahamnya hari ini langsung open gap atas ya. Langsung dibuka hijau naik 3% lebih ya. Open gap atas dan bertahan di atas supportnya 4560. Jadi ya ini sih kurang bagusnya ninggalin gap up ya. Cuman ini naiknya itu distrike asing masuk loh. Open gap atas tadi pagi opennya langsung di 4590, turun dikit ya dekat area support, kemudian naik lagi dan turun juga habis itu. Harga tertinggi hari ini ada di 4640 sih, jadi secara teknikal untuk BBRI ya, untuk level harga saat ini supportnya ada di 4560. Pada aja level ini semoga minggu depan nggak jebol ya. Kalau jebol di bawah 4560 ya udah, buat teman-teman yang mau entry lagi jangan buru-buru, takutnya nutup gap bisa ke 4500 ya kalau menutup gap. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini walaupun aslinya masuk 500-an M untuk hari ini, tapi nilai transaksinya cukup banyak loh di saham BBRI, 2 triliun lebih. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir masih net sell ya, cuman hari ini aja aslinya masuk cukup banyak, 558,4 M. Kalau kita lihat siapa yang akumulasi cukup banyak untuk aslinya di saham BBRI, ada ZP, KZ ya. Untuk ZP ini masuk 496,4 M, tapi cenderung trading ya, karena nilai transaksinya 1,1 triliun. Jadi yang jadi market maker utama juga ZP sih. ZP-nya naik 496,4 M. Dan yang menariknya kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya untuk aslinya sendiri masih ada yang distribusi cukup banyak ya, yaitu BK. BK masih pengen saham BBRI turun ya, cuman di harga saat ini mungkin sebagian investor berpikir kalau harganya udah cukup menarik buat invest ya, buat entry lagi. Jadi untuk ZP berani masuk 500-an M, ZP versi asing. Kemudian KZ versi asing juga berani masuk 461,4 M, cukup banyak. RX net buy 145 ini juga cukup banyak ya, cenderung akumulasi untuk RX versi asing. Selain ZP, KZ, RX ada juga BB versi asing masuk, CC, YU, AK. Jadi cukup banyak broker asing yang nampung buangannya si BK ini. Tapi secara nilai ya yang masuk lebih banyak ya untuk hari ini. Semoga saja ini bertanda bagus untuk BBRI. Kalau misal BK hari ini nggak jualan, bisa-bisa untuk saham BBRI mungkin udah terbang cukup tinggi ya.
cuman ya ini harganya ditahan oleh BK sehingga nggak bisa naik cukup tinggi ya, habis open gap atas ya. Untuk candlenya kurang bagus sih sebenarnya ya, kalau kita lihat candlenya aja. Mungkin buat patokan ini aja sih untuk besok Senin ya, minggu depan semoga aja nggak jebol di bawah 4560. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down lagi atau nambah muatan sih. Tapi disclaimer, kalau cara valuasi di harga saat ini masih cukup menarik ya, belum telat-telat banget kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, buat patokan saya resistennya ada di 4680, siapa tahu langsung hijau ya kalau bisa breakout di atas 4680, target price atau resisten selanjutnya. Untuk saham Bank BRI bisa ke 4840 ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih misal ya, untuk skenario-nya misal BK atau ada broker asing yang masih jualan cukup banyak, itu kemungkinan akan ini sih, akan sideways dulu seperti ini ya. Kalau asingnya net sell lagi, hati-hati jebol support kemungkinan tutup gap, tapi habis itu kalau melihat sebagian investor asing hari ini udah berani masuk cukup banyak, kemungkinan ini dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa rebound ya, mudah-mudahan, nggak pasti sih, tapi mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Bank BRI yang nyangkut di atas, sabar aja, kalau mau nambah muatan disclaimer ya, cuman lihat money managementnya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini naik cukup tinggi, 2,50%. Bahkan tadi untuk saham Bank BRI ini ya nyentuh 6.250, cuman ya ada sedikit seller masuk, jadi harga sahamnya turun. Tapi secara teknikal ini cukup bagus ya untuk BBRI karena ini jebol trendline warna kuning yang kemarin kita buat. Jadi mudah-mudahan untuk besok langsung dibuka hijau. Kalau langsung dibuka hijau itu ada tanda-tanda mulai uptrend sih untuk saham BBRI. Sorry untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri asingnya masuk 196,2 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ya, dari awal minggu ini net sell tapi cuman hari ini masuk sih, semoga aja ini pertanda bagus soalnya masuknya asing disertai BBRI breakout trendline ya. BMRI breakout trendline. Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 28 Juni itu ada BB yang akumulasi lumayan banyak, 289,2 M. Ini BB versi asing ya. 100% transaksinya buy di saham Bank Mandiri. Tidak melakukan penjualan sama sekali untuk BB versi asing di saham Bank Mandiri. Kemudian BK versi asing juga masuk lumayan banyak. 127,4 M. KZ masuk juga. RX CC versi asing juga masuk. Yang keluar untuk asingnya ada TP, ZPYUAK ya. Secara nilai sih hari ini asingnya net buy, untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan untuk minggu depan IHSG bagus ya, sehingga saham-saham big cap juga bisa rebound lagi. Kalau bisa bertahan misal langsung hijau untuk saham BBRI, disertai IHSG bagus juga, disertai asing masuk lagi sih, itu kayaknya udah tanda-tanda mulai uptrend ya. Mengingat juga untuk saham BBCA malah ini ya, ini hitungannya resisten terakhir sebelum ini sih. Jadi kalau breakout ya ini resisten terakhirnya di 10.400, habis itu ATH lagi ya. Untuk saham BBCA udah cukup bagus, trennya cukup kuat, harganya cukup kuat. Untuk Bank Mandiri, Bank BRI yang agak itu ya, yang agak parah untuk resikonya Bank BRI. Untuk Bank Mandiri ya wajar lah, semoga aja ini koreksi wajar, mentok sampai di sini nanti mulai uptrend lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Lihat aja untuk IHSG besok gimana. Kalau IHSG bagus, disclaimer buat teman-teman yang juga mau entry di saham Bank Mandiri. Cuman kalau berharap capital gain sih kayaknya lebih menarik di Bank BRI ya, yang koreksinya udah cukup dalam, tapi disclaimer juga sih. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini yang hari ini aslinya malah keluar loh untuk saham Bank BNI itu. Keluar cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau secara teknikal sih naik 1,75%,
bahkan sempat nyentuh resistennya di 4740 ya untuk harga tertinggi hari ini. Itu pas di resisten cuman gagal breakout, turun lagi. Belum berhasil breakout. Semoga saja untuk minggu depan berhasil breakout di atas 4740 dan ngejar 5090. Ya, pastikan dulu breakout sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI tanggal 28 Juni asingnya keluar 30,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk asingnya ya, yang keluar TP, ZP, AK, dan yang masuk asing juga si YUBB. Untuk lokalnya net yang masuk sama yang keluar kayaknya lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk lokalnya net buy, asingnya net sell. Cuman untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya. Yang masuk paling banyak YU 84,8 M. Ya, kalau kita lihat coba dalam satu minggu terakhir di saham BBNI itu yang pegang barang paling banyak BKTP. Ya, ini sih. BK ya, BKYU, cuman kedua broker ini masih cenderung trading sih. Mungkin buat patokan untuk Bank BNI ini teknikalnya aja ya. Kalau IHSG bagus kemungkinan bisa breakout sih untuk minggu depan di atas 4740. Jadi disclaimer juga buat teman-teman yang mau entry ya untuk saham BBNI ini. Kalau berhasil breakout target price-nya di 5100 5090. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBNI. Tapi misal langsung merah di awal market, wait and see dan tunggu aja di 4400 ya. Kalau langsung merah karena supportnya lumayan dalam sih, supportnya di sini. Tapi kalau IHSG bagus mudah-mudahan bisa breakout ya untuk hari Senin. Kita lihat aja untuk besok Senin gimana. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Buat patokan supportnya ada di 4400 dan resistennya di 4740. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Ini yang aslinya masuk cukup banyak hitungannya hari ini ya, 100-an M, dan harga sahamnya naik 3,15%. Kayaknya masih bisa naik lagi sih untuk minggu depan. Untuk resistennya ada di 2800 ya. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat taking profit, yang kemarin ambil di support, ya di hold aja sih. Kalau masih bagus untuk BRIS untuk minggu depan ya. Melihat aslinya hari ini berani masuk cukup banyak, ada potensi masih naik sih kalau menurut saya untuk minggu depan. Kalaupun turun ya ini mudah-mudahan saja bertahan di atas 2460 ya. Mungkin yang udah floating profit ambil di bawah. Kalau tetap masih mau hold, kalau mau cari aman pasang trailing stop aja jebol 2450. Tapi disclaimer sih, kalau lihat candlenya mungkin habis hijau merah hijau, koreksi merah hijau. Mungkin kalau besok merah ya, kalau turunnya nggak dalam banget mudah-mudahan itu wajar ya, dengan panik dulu. Kalau kita lihat hari ini sih aslinya masuk lumayan banyak di saham BRIS ya. Untuk sekelas BRIS aslinya berani masuk 109,3 M, itu cukup gede. Nilai transaksinya cuma 211 dan masuk ya lebih dari setengahnya ya. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini ada AK yang akumulasi 156,9 M ya. Ini kelihatan sekali hari ini untuk saham BRIS diakumulasi oleh asing ya. Selain AK, ini dari tanggal 24 bahkan ya dari awal minggu ini itu aslinya cenderung akumulasi, khususnya AK ya, net buy 156. Untuk hari ini aja tanggal 28 AK-nya masih masuk paling banyak lagi ya, 67,8 M. Jadi mudah-mudahan untuk AK mau jaga harga saham BRIS untuk minggu depan. Selain AK ada ZP, BK, dan mereka juga broker-broker asing sih. Jadi hari ini aslinya akumulasi, lokalnya jualan, harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk besok ya itu sih minggu depan ya, mudah-mudahan naik. Untuk target price-nya di 2800. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sekiranya berat buat breakout di atas 2800 kalau mau diamankan ya. Kalau nggak mau semuanya ya sebagian, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan lihat saham sektor lain ya, selain perbankan, yaitu ada saham GoTo. Hari ini masih bertahan di 50. Kalau kita lihat volatilitasnya, yang transaksi di saham GoTo di harga 50 ini apakah masih cukup banyak atau malah makin sepi?
Goto makin sepi ya, ini hati-hati kayaknya ada potensi tidur ini kayaknya ya. Ini nilai transaksi cuma 52,1 M loh, jadi hitungannya sepi, jarang-jarang kan untuk Goto, biasanya 100 lebih itu hitungannya sudah sepi, ini malah di 52. Tapi aslinya net buy sih hari ini, yang jualan ada MG 100% jualan loh di saham Goto, jadi nyerah mungkin nggak mikir-mikir juga mau naikin ya, mengingat banyak retail yang masuk juga ini di harga 50, jadi daripada naikin mending dituturin dulu ya. Mungkin seperti itu. Kalau lihat transaksi hari ini sih kurang bagus ya, nggak terlalu liquid juga nggak terlalu volatile. MG-nya malah 100% jualan di harga 50, yang nampung asing juga sih walaupun secara nilai belum terlalu banyak. Untuk minggu depan sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, kayaknya ada potensi di 50 dulu ya, kecuali ada sentimen bagus dan ada yang menggoreng ya. Cuman kalau melihat transaksi hari ini untuk hari Senin sih kayaknya mending jangan, yang mau minat entry jangan buru-buru lah untuk saham Goto ya. Tapi kembali lagi disclaimer, semoga aja ini masih ada volatilitas di harga 50,51, semoga aja ya, soalnya kalau nggak ada yang transaksi diam itu aduh agak ngeri ya, sayang yang nyangkut di atas nanti harapannya agak butuh waktu lama buat jemput ya. Itu pun kalau ada sentimen yang bagus. Yang dikhawatirkan itu masuk ke pemantauan khusus dan harganya transaksi di bawah 50 itu agak susah juga itu mau keluar malahan ya. Jadi ya jangan kebanyakan average return lah untuk Goto ini ya, karena nggak ada jaminan juga bisa rebound dalam waktu dekat kan. Jadi mending cari aman aja dulu, yang udah punya posisi dan nggak mau cut loss ya disclaimer. Tapi kalau tetap minat entry ya berdoa aja ya, semoga bisa rebound dalam waktu dekat. Cuman kalau belum ada sentimen yang gimana kayaknya masih agak berat ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana, semoga aja masih ada volatilitas di harga 50,51. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham ASII. Hari ini naik nguji resistennya, cuman masih belum bisa breakout, malah turun lagi ya. Lumayan tinggi loh tadi untuk saham ASII. Sempat naik nguji resistennya di 4550, bahkan untuk harga tertinggi hari ini 4560 ya, mencoba breakout cuman masih belum berhasil, malah turun lagi. Turunnya cukup dalam lagi ya setelah harga tertingginya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, saham ASII tanggal 28 Juni hari ini aslinya keluar 37,7 M, aslinya net sell ASI. Mungkin kalau aslinya net buy bisa breakout ini untuk hari ini, cuman karena aslinya net sell ya, ada yang distribusi cukup banyak yaitu ZP, distribusi 209,5 M, hampir seluruh transaksinya jualan ya. Selain ZP, AGTP pun juga ini kalau kita perhatikan cenderung distribusi ya, dan yang menampung asing juga sih, AZ, AK, BK, CC versi asing, RX juga net buy, cuman secara nilai ZP distribusi cukup banyak, jadi ya ini harga sahamnya gagal breakout. Lokalnya net buy untuk minggu depan sih ya ini masih ada potensinya, ini sih sideways dulu di bawah resistennya 4550 ya. Semoga aja bisa breakout untuk minggu depan, tapi kalau belum berhasil breakout ya kemungkinan ya ini untuk range area support resistennya atau pola untuk saham ASI cenderung sideways ya di harga bottomnya ini. Untuk support kuatnya masih di 4300 dan resisten kuatnya masih di 4550. Jadi kalau belum bisa breakout di atas 50 ya jangan buru-buru entry ya, kecuali yang udah ambil di bawah nyentuh 4550 belum bisa breakout mending taking profit, nanti ambil lagi ketika harganya ada tanda-tanda mau rebound. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI ya. Semoga aja untuk minggu depan IHSG bagus dan bisa breakout untuk ASI di atas 4550.
Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini naik cukup tinggi, 3,30%. Secara teknikal juga cukup bagus, berhasil breakout di atas 3100, plus di 3130. Breakout disertai asing masuk ya, 193,8 M, lumayan banyak. Kalau kita perhatikan hari ini yang akumulasi ada BB lagi, ini BB versi asing, net buy 99,3 M. Selain BB ada RE, KZ, CC yang masuk, hitungannya lumayan banyak juga ya. Kemudian yang keluar untuk aslinya AKZB, secara nilai lebih banyak yang masuk sih, jadi aslinya net buy, lokalnya net sell. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, RX ya yang akumulasi paling banyak, sudah net buy 329 M. Untuk hari ini tanggal 28 untuk RX-nya masih masuk cukup banyak lagi, 98,7 M ya. Jadi semoga aja untuk RX itu mau jaga harga untuk saham Telkom untuk minggu depan ya di atas 3100. Selama nggak jebol aja di bawah 3100, mudah-mudahan aman sih untuk harga saham Telkom. Untuk naik, kalau misal naik ya, itu target price-nya ada di bentar, kita cari area resisten untuk saham Telkom. Ya ini untuk minggu depan sih target price-nya di sini ya. 3350, mudah-mudahan aja mulai uptrend sih. Kalau masih naik terus ya ke 3350 ini. Kalau menutup gap berarti nggak menutup kemungkinan ke 3400 ya. Yang udah ambil di bawah di hold aja sih. Kalau menurut saya ya, kalau nggak ada sentimen yang negatif banget. Apalagi kalau IHSG bagus, aslinya mulai masuk lagi, nggak distribusi di saham Telkom ya, potensi nutup gap ke 3400 itu masih cukup besar ya. Semoga aja sih bisa uptrend ya. Pantau aja area ini sih untuk hari Senin selama nggak jebol aja di bawah 3100. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini masih naik ya, masih naik, kendalnya masih hijau-hijau walaupun setelah volatilitas nggak seperti yang dulu-dulu, tapi paling nggak aman ya untuk trennya ya. Mungkin ini juga mau cari aman juga sih untuk saham Brand ya, soalnya kalau digoreng-goreng volatilitasnya cukup tinggi, nanti bisa disuspend lagi sih untuk saham Brand. Jadi mungkin cari aman. Setelah tren sih kayaknya masih ada potensi ngejar 10.900 sih untuk minggu depan, semoga aja. Kalau kita lihat juga untuk transaksinya kemarin BK ya masuk terus di saham Brand. Untuk hari ini asingnya net sell sih 8 eman, cuman harganya naik ya. Ya kita lihat di sini untuk BK-nya masih masuk ya 17 eman. Selain BK ada AK yang masuk 76,7 M ya. AK BK-nya juga masih versi yang asing. CC juga net buy 18 M. Yang keluar DP, ZP, KZ. Mungkin karena BK ya. Karena kalau kita lihat dari awal, kan awal sih. Dari sebelum disuspend itu untuk BK-nya terus masuk ya, punya barang cukup banyak di saham Brand, dan habis bid overnya dibuka AK ya yang akumulasi, tapi BK juga masih masuk sih, nggak distribusi. Jadi ya BK-nya nggak jualan, harga sahamnya masih berada di atas. Setelah valuasi kurang agak berbahaya, kalau mau berbahaya agak was-was ya untuk saham Brand. Kalau secara valuasi entry di harga sini namanya untuk trading sih ya, untuk target price-nya di sini. Tapi yang belum terbiasa atau kalau mau cari aman ya jangan masuk di Brand ya, walaupun masih ada potensi naik. Cuman kalau mau cari aman kan ada saham yang lebih aman sih, misal BBRI, Bank Mandiri itu cukup aman ya. Tapi untuk Brand, kalau tiba-tiba ada hal-hal yang enggak
terduga tiba-tiba turun-turun lagi kayak kemarin-kemarin kan susah nanti ya buat keluar. Tapi kembali lagi disclaimer sih, buat patokan sell supportnya cukup dalam, ada di 8.200 dan resistennya ada di 10.900. Semoga aja masih bisa ngejar resisten untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini naik juga 2,59% ke 990 ya. Candlenya belum terlalu kuat ya kalau kita lihat historinya. Sempat naik lumayan ke 1000 tadi, cuman turun lagi 1010 ya untuk harga tertinggi hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 28 Juni, aslinya keluar 4,3 M. BRPT BK masuk AK, BK AK-nya versi asing ya. Untuk AK-nya sebagian asing sebagian lokal sih. Untuk BK-nya versi asing net base 15,2 M, cuman yang keluar aslinya lebih banyak ZPCC. Untuk saham BRPT, kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi untuk minggu depan juga kalaupun naik kemungkinan candlenya ya mirip-mirip seperti beberapa hari terakhir nih, nggak terlalu lebar ya untuk badan candlenya. Jadi mungkin kalaupun naik ya seperti beberapa hari terakhir ya, habis naik cukup tinggi nanti ada koreksi wajar. Mungkin seperti itu ya, tapi secara technical support resistennya lumayan jauh sih. Coba kita update ya pakai update area support resisten untuk saham BRPT. Untuk harga saat ini ya di sini sih untuk resistennya ya. Untuk minggu depan pantau aja level 1030. Ini resisten terdekatnya, kalau bisa breakout di atas itu bagus, ada potensi terbang ke 1110. Cuman kalau di area 1030 ini nggak bisa breakout atau berat buat breakout, mungkin mending diamankan aja sih buat teman-teman yang ada floating profit ya, cari aman. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GGRM, ini yang mau RUPS dan hari ini cukup volatile ya, sempat naik ke 18.875 cuman langsung ditarik turun lagi. Ini kalau kita lihat secara histori beberapa kali mantul di area sini ya, berarti untuk support kuat GGRM untuk level harga saat ini ada di 17.850. Ya, ini sih area supportnya untuk GGRM. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. Hari ini untuk saham GGRM gudang garam aslinya masuk loh. Ini 17,1 M. Secara valuasi sih menarik untuk saham GGRM, itu cukup murah ya. Valuasinya harga saat ini paling PBV-nya 0,6 atau berapa ya. GGRM ya. Ingat waktu dulu ketika GGRM harganya cukup tinggi ya, 30, 50.000, 60. Ini cuma di berapa? Belasan ribu ya. Jadi penurunannya udah cukup dalam sebenarnya secara histori. Untuk valuasinya PBV-nya cukup murah, 0,5 kali. ROE-nya nggak terlalu tinggi sebenarnya ya, 3,88%. Itu pun bagian besar profitnya dibagikan untuk dividen ya, jadi cukup loyal ya sebenarnya untuk saham GGRM ini. Ini ya, dividen PRS-nya 96% loh, jadi hampir seluruh labanya itu dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Jadi yang menariknya untuk saham GGRM ya ini di dividen ya. Kalau saham yang sebagian besar labanya dibagikan ke dividen, harga sahamnya biasanya tergantung pendapatan. Kalau pendapatannya turun berat buat naik. Ini kuartal 4, kuartal 1 pendapatannya turun terus, jadi sentimennya kurang bagus walaupun secara valuasi murah ya.
kemungkinan juga untuk dividen tahun ini sih masih 2024 ya. Ya harusnya sih lebih gede lagi ya dibandingkan kemarin. Ini pendapatan naik soalnya di 2024 ini, 2023 kemarin ya. Jadi semoga aja RUPS, mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar ya untuk RUPS GGRM hari ini. Ternyata hari ini RUPS-nya. Kita lihat news ya untuk laporan bulanan pemegang saham. Kok di sini nggak ada? Oh, ini agak susah ya bahasanya. Ya itu aja sih. Buat patokan mungkin ini aja ya untuk minggu depan, semoga nggak buat low baru di bawah 17.850. Mungkin seperti itu aja sih. Setelah history udah di bottom ya, kalau jual 17.850 wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Kalau melihat hari ini turun 2,43%, candlenya nggak terlalu bagus, kayaknya sentimennya kurang bagus ya untuk RUPS tadi. Mungkin yang ikut bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin ini aja sih untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.